Onegaishimasu. Oke, sekarang kita review bab 13 sama bab 14 ya, Minasang. Sebelumnya kalau mau direview kembali, bab 13 sama bab 14 belajar apa aja? Ada yang mau cerita-cerita dulu nggak? Ayo, ada yang mau cerita-cerita dulu? Bab 13 belajar apa? Bab 14 belajar apa? Ini serius nih, nggak ada yang Kata mau kerja. kata kerja. Marlisang lagi. Ini yang lain Minasang. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman sedih aja, soalnya kayak Minasang kayak nggak ada yang open mic gitu. Oke, Marlisang belajar apa aja? Kalau boleh cerita. Kata kerja. Oke, kata kerja. Terus apa lagi? Ga hoshi desu. Oke, terus? Sama yantai desu. Oke. Ya. Oke. Terus kalau bab 14 belajar apa? Yang apa sih ini? Perubahan kata kerja ya. Oke, perubahan apa tuh? Yang berbentuk mas sama D, T, D. Iya, itu ya. Banyak kemarin. Ya sih, udah mulai. Nihongonya udah mulai ini ya. Udah mulai membingungkan. Udah mulai bingung ya. Oke. Iya. Makasih Marisang udah cerita-cerita, sudah review nih soal bab 13 sama bab 14 ya. Sekarang pengen Kaiwa nih sama Minasang, soalnya kan katanya tanggal boleh spoiler gak sih? Udah pada tahu belum sih kalau bakal ada native apa programnya beda ya? Kayaknya beda kali ya. Ya udahlah ya, anggap aja mau ada orang Jepang lagi atau gimana. Jadi kita Kaiwa aja coba latihan. Coba ya. Minasan coba baca deh. Ini apa ya yang huruf gede? Maksudnya yang hiragana gede semua. Ini bacanya apa kalau boleh tahu? Serius nih. Ayo dibaca Minasang. Nani ga hoshi desu ka? Nani ga hoshi desu ka? Oke, giliran udah Kaiwa langsung pada ini ya. Mute. Oke. Minasang, nani ga hoshi desu ka? Ini. Dimulai dari Marlisang deh. Marlisang, nani ga hoshi desu ka? Ini. Ima. Apa ya? Watashi wa okane ga hoshi desu. お金が欲しいです。そうだよね。もう皆さん、やっぱりお金が欲しいって。どうしてお金が欲しいんですか？ Alasannya apa? Ada apa ya? Ada mau beli laptop. Oke, mau beli laptop. Berarti bisa nih kepake Volatai. Coba. Laptop berarti komputer. Kalau laptop itu noto pasokong. Oh, pasokong. Notonya notebook. Noto pasokong. Watashi wa pasokong wo kaitai desu. Kaitai desu. Hai. Donna pasokong desu ka? Pasokong yang kayak apa?
Sokong. Boleh dari warna. Boleh warna, misalnya mau warna laptop yang kayak apa, atau yang ukurannya kecil, sedang, gede. Kan ada laptop yang gede kan tuh, yang berapa inci tuh ada kan? Sedang apa itu bahasa Sedang Jepang? apa ya? Ya sedang apa ya? Ya udah kecil apa besar? Mau laptop yang kecil apa yang besar? Kisai sih. Kisai Ya lah yang desu. Cisai lah. Kisai. Oke. Berarti donna pasokong desu ka? Pasokong. Pasokong yang kayak gimana? Pasokong. Gimana ya kisah ini? Pasokong. Watashi wa pasokong. Gimana itu ya masukin kisahnya, lupa. Cisai? Watashi wa Cisai dulu ya? Cisai dulu. Iya, Cisai dulu. Watashi wa Cisai pasokong wo kaitai desu. Bisa, Cisai pasokong wo kaitai bisa, atau Cisai pasokong ga hoshi desu ka? Bisa juga. Oh, maksudnya balikin yang pertama ya? Muter lagi sih sebenarnya ini pertanyaannya kan. Nani ga hoshi desu ka? Doto pasokong ga hoshi desu, gitu kan. Terus donna pasokong, doste ya? Doste pasokong ga hoshi desu ka? Kenapa? Alasannya? Enggak, nani ga hoshi desu ka? Okane, ya kan? Okane ga hoshi, gitu kan. Terus, doste okane ga hoshi desu ka? Pasokong wo kaitai desu. Donna pasokong desu ka? Cisai pasokong wo kaitai desu bisa, atau cisai pasokong ga hoshi. Oke, berarti Marlisang pengen pasokong yang ukurannya laptop yang ukurannya kecil. Oke, makasih Marlisang. Hai. Coba kalau siapa ya? Taufik-san? Imas ka? Dear. Kalau Kayu ayo langsung ada mute. Ih. Ayo jangan di mute, apa mau pas Santani? Santani mau coba. Di mute juga. Oke, baik. Ayo dong, siapa lagi nih? Anggap aja mau ngobrol sama orang Jepang atau apa Rizalina Sang mau nyoba? Terakhir katanya masih di ini ya. Apa namanya? Lagi di rest area katanya. Rizalina Sang mau nyoba? Saya kemarin bab 13, bab 14 gak ikut karena lagi ikut training. Oke, tadi Marlisang udah nyontohin. Mau nyoba nggak? Salah bener nggak masalah. Salah bener ya. Mau salah juga nggak apa-apa. Ayo Kaiwa, ayo latihan Kaiwa Dun. Kalau cuma teori doang sayang. Nanti nggak ini. Ayo satu lagi deh, siapa yang mau coba voluntary? Ayo. Kalau nggak ada, nggak lanjut ke slide selanjutnya. Karena emang ini Kaiwa dulu pertama. Ayo coba. Ayo Taufik Sang nih biasanya aktif. Mau coba nggak? Atau ini siapa ya? Tik Sang? Tik atau siapa ya? Sayang banget kalau saya Kaiwa cuman Marlisang doang. Oke, kalau gitu ya udahlah kita lanjut aja ya. Jam berapa sih sekarang? Oh, jam. Oke. Kita coba renshu ya. Di sini ada watashi kuruma. Oke, watashi wa kuruma ga hoshi desu. Coba
polanya diikutin ya sama. Watashi wa tinggal tambahin partikel wa, terus belakangnya ga hoshi. Watashi wa kuruma ga hoshi desu. Sekarang coba di sini ada soal watashi kabang. Berarti jawabannya gimana? Ayo, minasan jawabannya gimana? Watashi kabang. Berarti jawabannya jadinya? Watashi wa kabang ga hoshi desu. Oke. Watashi wa kabang ga hoshi desu. Oke, kalau seandainya ini watashi kareshi. Berarti tinggal diikutin pola yang atasnya. Coba. Kareshi ga hoshi desu. Oke, watashi wa kareshi ga hoshi desu. Minasan ada yang tahu nggak kareshi itu apa? Pacar. Tuh, pacarnya yang GF apa yang BF? Girlfriend atau yang boyfriend? Boyfriend? Boyfriend. Yang boyfriend ya, kareshi itu yang boyfriend. Kalau kanojo itu yang girlfriend. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga, ini yang udah diucapin sama Marisang di awal. Watashi okane. Berarti jawabannya? Watashi wa okane ga hoshi desu. Watashi okane ga hoshi desu. Tuh. Lanjut. Watashi kohi. Jadi? Watashi wa kohi ga hoshi desu. Oke, watashi wa kohi ga hoshi desu. Oke. Watashi komputer. Jadinya? Watashi wa komputer ga hoshi desu. Oke, watashi wa komputer ga hoshi desu. Oke. Nah, sekarang ini maaf aku manggilnya Tik-sang. Panggilannya apa nih kalau boleh tahu? Oh, itu Atik. Oh, Atik. Maaf, Atik-sang. Oke. Gimana nih ga hoshi desu ka? Apa yang Atik-sang pengen saat ini? Hah? Pengen? Nani ga hoshi desu ka? Ada pengen apa nih sekarang, Atik-sang? Apa ya? Coba pengen jangan tinggi-tinggi, mas. Aku pengen kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Jangan. Maksudnya barang-barang. Pengen barang apa, Atik-sang? Watashi wa sumaho ga hoshi. Sumaho ga hoshi desu. Oke, pengen HP ya. Oke. Doshite sumaho ga hoshi desu ka? Kenapa kepengen HP kalau boleh tahu? Jadi mute. Bingung. Oke, kenapa pengen HP ya, Atik-sang? Apa ya? Kalau lemot apa? Yang lama lemot gitu. Lemot apa ya? Kowasu karena udah mulai rusak gitu nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kowasu karena. Iya nggak sih? Coba. Rusak kan? Iya. Iya, sudah lama. Sudah lama berarti furui. Furui desu kara. Furui desu kara. Atarashi sumaho ga hoshi desu. Coba. Furushi desu kara atarashi sumaho ga hoshi desu. Oke, furui ya. Furui. Furui desu kara atarashi sumaho ga hoshi desu. Oke, semoga kebeli ya Atarashi sumahonya. Semoga terkabul. Amin.
Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini bentuk tai. Tadi kan hoshi nih. Sekarang bentuknya tai. Bisa ada ocha no mimasu. Watashi wa ocha o nomitai desu. Artinya, saya kepengen minum teh. Ocha o nomitai desu. Oke, awalnya kan nomimas nih minasang. Biar karena ada yang nggak ikut ya, kalau nggak salah. Jadi di sini masnya dicoret, tinggal tambahin tai. Gitu. Tinggal ditambahin tai. Taruh di sini. Jadi nomitai. Gitu. Pokoknya bentuk masnya yang ada masnya, misalnya tabe mas, masnya dicoret, tambahin tai, belakangnya jadi tabe tai. Benkyo shimasu, pengen belajar. Jadi masnya dicoret, tambahin tai belakangnya, jadi benkyo shitai. Kayak gitu ya, kita coba. Tenis shimasu. Berarti jadinya gimana? Watashi wa tenisu wo shitai desu. Oke. Watashi wa tenis wo shitai desu. Oke, yang kedua. Ini bacanya apa nih? Yang kedua soalnya. Konseto. Mimas. Konseto. Oke. Yakin konseto? Ayo katakan aja. Konseto. Oke. Memang kalau pelafal betul konsato ya. Memang kalau Konsato. pelafalan ya konsato, konsato bukan konseto tapi konsato. Karena pelafalan Inggrisnya Jepang itu mengarahnya ke British ya. Maka itu kalau air bahasa Inggrisnya kan kalau kita ke American English kan jadinya water. Tapi kalau yang British itu kan bilangnya water. Makanya di katakana-nya wota. Gitu juga dengan concert American English iya concert, tapi kalau British jatuhnya concert. Concert gimana? How to spell it like concert? Iya makanya dia konsato gitu. Jadi kalau konsato, Mimas jadinya Watashi wa konsato wo mitai. Oke. Betul ya, watashi wa konsato mitai desu. Selanjutnya, Dina-san aimasu. Jadinya Dina-san. Watashi wa dina-san wo aitai desu. Oke, partikelnya apa nih antara dina dan aitai? Yo. Clue-nya dia bukan wo. Partikelnya bukan wo. Yo apa? Partikelnya bukan wo ya. Jadi bukan dina sang wo aitai bukan. Tapi ada yang tahu? Ni. Betul, yang benar nih ya. Watashi wa dina sang ni aitai des. Gampangnya aja, rumus cepatnya. Pokoknya kalau udah ada aimas, partikelnya biasanya nih. Biasanya, meskipun yang namanya bahasa itu kan sifatnya kontekstual ya. Jadi makanya saya bilang biasanya kalau ada embel-embel aimas bertemu itu nih partikelnya. Jadi bukan wo. Oke, selanjutnya ini bacanya apa nih? Katakan apa ini? Manga. Mangga ya. Mangga. Ini mas. Jadi Watashi wa manga. Lalu yomitai desu. Oke.
Watashi wa manga o yomitai desu. Artinya apa nih? Saya ingin membaca manga. Pengen membaca manga, betul. Kalau yang watashi wa dinasan ni aitai desu, artinya apa? Ingin bertemu Tina. Dina ya, ada teng-tengnya kan Dina. ya. Oh iya, Nah, ada. saya ingin bertemu dengan Dina-san. Oke. Selanjutnya, shosetsu karimasu. Ada yang tahu shosetsu apa? Gak apa-apa kalau nggak tahu bilang aja. Kayaknya ini belum muncul sih di bab 13. Iya, belum muncul kayaknya. Tahu nggak shosetsu apa, Minasang? Kalau nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Oke, shosetsu itu novel ya. Shosetsu itu novel. Udah pernah tapi lupa. Oh, udah ya, udah dapat ya. Soalnya perasaan saya dapat itu di bab 20-an karena iya shosetsu. Seingat saya sih. Cuma kata dimasukin di latihan aja. Jadi kayak lupa. Oke. Berarti udah ya, shosetsu itu novel. Oke. Berarti kalau seandainya ada kata shosetsu karimas, nah karimas ini apa? Meminjam. Meminjam, betul. Kalau ngebalikin? Nggak tahu. Apa ya ngebalikin? Dapat deh kayaknya ini bab 13 kan ya, bentar deh saya cek. Kayak dapat deh 13 tuh balikin. Kalau udah keluar kata kerja apa minjem, pasti balikin keluar sih. Iya ada. Balikin ada. Rujuk. Apa? Kayak ada suara Rujuk. Rujuk. Oke, baik. Meminjam tadi karimas, mengembalikan berarti kasimas ya. Kasimas. Apa keluar di bab 14 lagi jangan-jangan? Enggak kok di bab kalau 13 sudah keluar berarti iya sih harusnya. Iya, kasimas ya kalau balikin. Oke, berarti kalau seandainya shosetsu karimas, berarti polanya kalau yang bentuk tai jadinya Watashi wa shosetsu wo karitai desu. Betul. Watashi wa shosetsu wo karitai desu. Oke. Berarti udah bisa bilang bentuk hoshi, udah bisa bilang bentuk tai. Nah, sekarang oke. Beda dihapus dulu aja kali ya, karena belum dihapus, baru nggak. Nah, sekarang ini kan artinya sebenarnya sama-sama pengen nih. Yang satu bentuknya hoshi, yang satu bentuknya tai. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Jadi kalau bentuk tai, dia tuh artinya lebih ke aku mau melakukan sesuatu. Aku mau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Makanya pola tai itu dia nempel di kata kerja. Karena kan melakukan sesuatu ya. Jadi dia pasti nempel sama kata kerja. Misalnya ikimas. Aku pengen pergi. Masnya dicoret, tambahin tai belakangnya. Jadi ikitai des. Bentar ya, kurang rapi. Nah, sedangkan kalau hoshi, aku mau sesuatu. Aku mau sesuatu. Bukan aku mau melakukan sesuatu. Maka itu biasanya hoshi ini nempel sama kata benda. Kuruma. Misalnya. Okane. Okane apa? Duit. Tuh kan, duit aja langsung kenceng. Duit plus kanojo. Misalnya, kanojo tadi apa? Kanojo perempuan. Girlfriend. Pacar ya, pacar. Tapi perempuan girlfriend. Kalau versi cowoknya boyfriend itu kareshi. Gitu. Kuruma. Iya, kareshi itu pacaran cowok boyfriend ya. Kalau kanojo yang girlfriend. Kayak kuruma. Kuruma itu kan masuk di barang ya. Yep. Kok sedih banget sih, lingkarannya jelek. Maaf ya. Kuruma itu kan dia masuk di barang. Okane
dia juga barang. Kanojo, tapi kan kanojo manusia, Sensei. Iya, dalam konteks bahasa memang manusia itu masuk kata benda. Ada kalanya manusia dikategorikan sebagai thing atau kata benda. Makanya dia masuk di hoshi. Gitu. Sedangkan tai dia kata kerja ya, kayak ikimas jadi ikitai. Terus apalagi tabemas jadi tabetai. Karitai itu pengen minjem. Misalnya nomimas jadi nomitai, dia nggak bakal nempel langsung sama kata benda. Dia nggak bakal nempel sama kata benda. Misalnya kuruma tai gitu. Apa kan harus nempel sama kata kerja. Makanya dia disebut konjugasi bentukannya. Nah, surprisingly kata hoshi ini dia masuk di kata sifat yang belakangnya i. Jelek banget lingkarannya. Oke. Kata sifat yang belakangnya i. Gitu, dia masuk ke kata sifat. Makanya dia pakai partikel lega. Dan selalu partikel lega. Kuruma ga hoshi desu. Okane ga hoshi desu. Atarashi kabang ga hoshi desu. Misalnya, atau saifu ga hoshi desu, pengen dompet. Atau misalnya kareshi ga hoshi desu. Atarashi, apalagi ya, pasokon ga hoshi desu. Sumaho ga hoshi desu. Itu selalu dia partikelnya kan ga. Sedangkan kalau kita balik lagi ke bentuk tai, karena dia nempel sama kata kerja, ya tergantung partikelnya. Misalnya wo. Sushi yo tabetai desu. Ya karena tabemas itu pasti dia nempelnya sama partikel wo ya. Tomodachi ni aimasu jadi aitai desu. Partikelnya udah bukan wo lagi, tapi ni. Kyoto e ikitai desu. Ikitai, ikimas. Dia partikelnya udah bukan wo lagi. Jadi Jadi tergantung. Gitu. Nah, yang membuat sama antara pola tai dengan hoshi adalah dia tidak bisa digunakan untuk mengekspresikan keinginan orang lain. Jadi makanya dari tadi contohnya kan watashi. Watashi wa kuruma ga hoshi. Watashi wa okane ga hoshi. Watashi wa kanojo ga hoshi. Watashi wa sushi o tabetai. Watashi wa dinasang ni aitai desu. Misalnya. Watashi wa apalagi tadi shosetsu o karitai desu. Dia tidak bisa digunakan untuk mengekspresikan keinginan orang lain. Dia nggak bisa. Kenapa? Kasarannya gini deh. Misalnya saya sama Sonya-sang window shopping nih. Bareng. Ya sama Minasang deh. Minasang kita bareng-bareng window shopping. Terus saya ngeliat Sonya-sang bilang gini, ih tasnya bagus ya. Tasnya lucu banget. Kayak gue pengen, tasnya lucu banget ya. Jadi pengen deh gitu misalnya. Nah, saya melihat gerak-gerik Sonya-sang yang seperti itu, saya berasumsi bahwa Sonya-sang kepengen tas yang ada di etalase itu, yang ditunjuk, yang dipengenin sama Sonya-sang. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang namanya window shopping kan pengen-pengen doang, kayak ih lucu ya, ih itu lucu. Bisa jadi sebenarnya yang menjadi keinginan Sonya-sang adalah gue pengen cepet-cepet pulang misalnya, atau gimana ya anak gue di rumah misalnya, atau aduh kerjaan gue belum beres misalnya. Gue pengen kerjaan gue cepet-cepet selesai. Kita nggak pernah tahu apa keinginan orang lain yang sebenarnya. Maka itu pola tai sama pola hoshi hanya berlaku untuk watashi. Dia tidak bisa digunakan untuk mengekspresikan keinginan orang lain. Soalnya sang pengen mobil baru, atau misalnya tadi Atik sang pengen sumaho baru, atau Marli sang tadi pengen okane, misalnya nggak bisa. Kalau okane semuanya, Sensei. Oh iya, baik. Tapi tadi ceritanya, soalnya sang telat sih. Jadi itu tadi Ya, awalnya kita nggak apa-apa. Tadi itu kita nge-kaiwa dulu. Sensei apa olahraga dengan ibu-ibu komplek. Iya. Saya nggak apa-apa. Maksudnya ibu saya juga gitu kok. Kalau setiap hari Sabtu, pasti olahraga sama ibu-ibu komplek sama sih. Ya. Jadi kalau sebenarnya bisa. Berarti ketika kita pengen mengekspresikan keinginan orang lain, bisa dalam bahasa Jepang, tapi dia akan menggunakan bentuk lain. Dia akan menggunakan pola lain. Spoiler, misalnya mitai itu kayaknya. Kenapa kayaknya? Ya karena ketika kita mencoba mengekspresikan keinginan orang lain, kita juga bakal bilang kayaknya kan dengan refleks gitu. Kayaknya Sonya-sang suka deh sama tas itu misalnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita tiba-tiba bilang Sonya-sang pengen tas itu.
pasti refleks kita bakal bilang, kayaknya Sonyasang pengen deh tas itu, kayaknya tuh seleranya Sonyasang deh, atau kayaknya Sonyasang pengen beli deh gitu loh. Refleksnya kayak gitu. Nah, sama bahasa Jepang juga kayak gitu. Spoiler, salah satu polanya nanti bakal ketemu adalah Mitai atau Soda. Gitu. Minasang, sampai sini pola Tai, Hoshi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, udah jelas ya. Sorry, ini artinya pakai bahasa Inggris. I want to do something and I want something. Kadang kalau pakai bahasa Inggris lebih, gak tahu kenapa sama lebih. Oh iya, oke. Saya izin clear ya coret-coretannya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pola selanjutnya di bab 13 ini udah mulai agak ribet. Masih bab 13 kan ya, Minasang? Coba mati. Udah selesai. Hai. Nah. Udah mulai nih, udah mulai hebring. Watashi wa, lokasi tempat. Lokasi atau tempat maksudnya. Partikelnya kata kerja emasnya coret. Ni ikimasu. Misalnya gini. Watashi wa GBK Gelora Bung Karno, atau misalnya yang di ICE BSD yang sering jadi tempat konsernya anak-anak K-pop. ICE BSD. Konsato mini ikimasu. Sebenarnya pola ini itu terbagi menjadi dua. Kayak ada dua kalimat yang digabungin jadi satu. Watashi wa, tadi kan ceritanya nonton konser ya di ICE BSD. Watashi wa ICE BSD ikimasu. Aku pergi ke ICE BSD. Poin kedua, watashi wa konsato mimasu. Saya nonton konser. Jadi dua kalimat nih. Saya pergi ke ICE BSD. Watashi wa ICE BSD ikimasu. Kalau nggak salah namanya ICE kan ya, ICE BSD. Sama watashi wa konsato mimasu. Saya nonton konser. Nah, dua kalimat ini digabung jadi satu. Masnya dicoret. Watashi wa konsato mi. Dah. Yang atas masih tetap nih. Watashi wa ICE BSD ikimasu. Masih tetap. Yang kedua, watashi wa konsato mi. Masih akan dicoret nih. Watashi wa konsato mi. Mi. Tambah ini. Ikimasu. Tapi jangan ketinggalan ya. Jadinya untuk. Udah mulai ribet sih. Dia udah mulai ribet. Contohnya. Watashi wa toshokan hong o kari ni ikimasu. Saya, bentar ya. Di annotate dulu aja. Biar agak coret-coret gampang. Nah, dia sebenarnya ada dua kalimat yang digabung jadi satu. Si watashi pergi ke Toshokan. Toshokan apa? Perpustakaan. Perpus. Betul. Saya pergi ke partikel di sini fungsinya ke ya. Maksudnya artinya ke perpustakaan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, watashi wa hong o karimasu. Tadi karimasu apa, Minasang? Minjam. Oke. Jadi ada dua kalimat ya. Saya pergi ke perpustakaan. Kalimat kedua, saya minjem buku. Dan itu digabung jadi satu. Masnya dicoret. Watashi wa hong o kari. Ada ya. Watashi wa hong o. Jelek banget lingkarannya. Hong o kari. Dah ya. Tapi yang ini nih kalimat pertama jangan sampai ketinggalan. Taro watashi wa toshokan hong o kari ni ikimasu. Saya kan karena dia partikel lewa jadi disebut pertama. Saya pergi, ikimasu disebut. Jadi dari yang paling depan kita ke paling belakang. Saya pergi, ni-nya disebut yang ketiga untuk, nih ya, ni-nya tuh untuk meminjam buku di perpustakaan. Bentar, saya juga bingung. Saya pergi
untuk meminjam buku. Saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nah, yang benar gitu. Saya pergi balik lagi ke sini ke perpustakaan untuk meminjam buku. Watashi saya ikimasu pergi ke toshokan, ke perpustakaan, balik lagi ke belakang nih untuk kari meminjam hong buku. Watashi wa toshokan hong o kari ni ikimasu. Saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Udah mulai liar? Udah mulai liar, masih bingung atau gimana nih minasan? Karena polanya tumpuk-tumpuk kayak ini kayak dua kalimat digabung jadi satu. Hai. Hon o kari ni ikitai. Oke, hong o kari ni ikitai. Bisa. Jadi di sini tidak mesti patternnya ya untuk konteks ini misalnya ikimas gitu. Bisa diganti pakai ikitai. Bisa. Jadi watashi wa toshokan hong o kari ni ikitai. Saya pengen ke perpustakaan untuk meminjam buku. Bisa. Atau dipakein pola past tense yang udah lampau. Masih ingat yang mashita? Watashi wa toshokan hong o kari ni ikimashita. Saya udah nih, entah udahnya hari kemarin atau minggu kemarin atau kemarin malam misalnya atau kapan, saya sudah pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Bisa. Atau minasang udah bab 14 ya. Misalnya bab 14 ada bentuk te kudasai kan? Bisa. Tapi jangan watashi. Masa merintahin diri sendiri. Misalnya apa ya? Siapa ya? Sonya-san coba. Sonya-san wa toshokan hong o kari ni te kudasai. Enggak dong. Enggak. Kayak kalau ite kudasai ganjil somehow. Misalnya sama ngajak teman watashi wa-nya diganti jadi sonya-san. Sonya-san, toshokan hong o kari ni ikimashou ka? Kita ke perpus yuk buat minjem buku, mau nggak? Gitu. Bisa. Jadi tidak melulu belakangnya bentuk mas. Tapi memang untuk bab 13 diajarinnya bentuknya mas belakangnya. Tapi bisa diimprove, bisa jadi ikitai, ikitai bisa jadi ikimashita, bisa jadi ikimaseng deshita misalnya. Saya tidak ke perpustakaan untuk meminjam buku. Bisa ikimaseng yang bentuk sekarang. Kalau yang ikimaseng deshita kan udah lampau. Kalau yang ikimaseng doang berarti kan yang bentuk sekarang nih, saya tidak dalam bentuk sekarang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Bisa. Jadi kata kerja belakangnya itu bisa diimprove sesuai konteks, diimprove gitu kira-kira. Jadi Taufik Sang tadi ngasih contohnya bagus, tepat, bisa. Itu salah satu bentuk improve dari ini ya polanya ini. Kalau nyuruh teman, silakan teman misalnya siapa Sonya-san, pergilah ke tosokan. Tosokan beli baca ya. Kayak apa ini tadi? Kari ini tadi apa? Kari ini apa? Kalau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Meminta orang untuk coba pergi ke sono. Silakan, pakai kudasai. Nah, ya berarti jadinya apa? Sonya-san, toshokan hong o kari ni ite kudasai. Gisono lu, ya kayak gitu kan, gisono lu coba gitu kan, pinjam buku di perpustakaan, coba lu pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku misalnya kayak gitu. Bisa. Itu bisa ya. Itu menyuruh orang pakai kudasai aja. Nyuruh teman kudasai. Nyuruh teman. Iya. Iya, ite kudasai. Kita nyuruh teman ke perpustakaan karena baca dan ya silakan pergi ke sana dan bacalah buku di sana. Silakan pergi ke sana. Pergi ke sananya kemana? Ke perpustakaan. Kita nyuruh Sonya-san coba pergi ke perpustakaan dan
Itu dengan kudasai ya, berarti harus dengan kudasai. Ya, kalau kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tolong, ya itu kudasai. Karena kalau nyuruh nanti ada lagi polanya. Dan itu pas saya dapatnya pas semester berapa ya? 4. Karena polanya kompleks. Jadi spoiler buat wawasan doang. Jadi di bahasa Jepang itu ada bentuk pasif, Minasang belum ketemu. Bentuk potensial, kayak saya bisa baca misalnya. Itu nanti ketemu lagi. Menyuruh dalam artian negatif. Jadi maksudnya gini, yang namanya orang disuruh pasti nggak mau kan. Sebenarnya kayak disuruh bersih-bersih rumah gitu kan. Sebenarnya kita nggak mau kan, misalnya ada nuansa kayak gitu. Nah itu nanti ada lagi polanya. Misalnya dipaksa untuk melakukan sesuatu, itu nanti ada lagi polanya. Dan kalau nggak salah standar itu total ada 15 pola kalau nggak salah. Dan ini baru belajar Mas T, jadi masih bawah banget. Nah untuk kudasai sendiri sebenarnya tolong. Jadi tidak harus kudasai ya. Untuk konteks apa dulu nih, Taufik Sang? Untuk menyuruh itu Iya. tetap harus ada kudasainya. Iya, karena kan sopan. Ite kudasai, tolong gitu. Kalau kita tolong ya, fotokopiin kopi ste kudasai gitu. Refoto kopi ste kudasai gitu. Tolong ya refotonya reportnya di fotokopi gitu. Kalau saya nyuruh kan kesannya kasar ya, dan itu ada polanya sendiri nanti gitu. Jadi kudasai kalau saya sih mengartikannya tolong. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu in a polite way, dengan cara yang sopan, kudasai gitu. Onegai shimasu gimana? Onegai shimasu juga nggak apa-apa, misalnya gini, repoto, sono repoto, kopi, shite kudasai, onegai shimasu, nggak apa-apa, boleh, bisa. Atau biasanya kalau di percakapan, sono repoto, apa tadi, kopi shite onegai shimasu gitu. Kayak kadang saya sama misalnya sama Bobby Sensei gitu kan, itu tolong ya onegai shimasu gitu. Bisa jadi pola T-nya terus langsung onegai shimasu. Kopi shite onegai shimasu gitu. Tolong fotokopi itu juga bisa dalam percakapan sehari-hari kayak gitu bisa gitu. Bisa juga. Lebih polite yang mana? Sebenarnya lebih polite yang onegai shimasu. Sono repoto. Kopi shite onegai shimasu gitu. Tolong ya, kayak tolong banget, please banget, gue butuh banget bantuan lo. Kalau lo nggak ada, gue nggak tahu harus kemana lagi. Itu makna implisit dari onegai shimasu dalam konteks itu. Onegai shimasu itu apa? Minta tolong dengan isogasi. Sangat. Apa dengan sangat ya? Iya, bener-bener kayak tolong dong, kalau nggak ada lo, gue nggak ngerti nih mesti gimana lagi. Onegai shimasu gitu. Nah, secepatnya ya, artinya bukan semacam secepatnya gitu ya? Bukan secepatnya, lebih ke kayak gue nggak tahu harus kemana lagi kalau nggak sama lo gitu. Kayak misalnya konteksnya saya sama Bobby Sensei deh, kadang kan harus tektokan materi, onegai shimasu gitu. Ya soalnya kalau bukan Bobby Sensei, saya harus minta tolong kemana lagi gitu, makanya onegai shimasu gitu. Tapi kalau kudasai, dia sifatnya bukan berarti kurang sopan, sama-sama sopan, tapi biasanya kalaupun dari atasan ke bawahan pun enggak, kadang atasan pun onegai shimasu juga. Kayak Rizka Sensei ke saya misalnya onegai shimasu gitu juga. Tapi kudasai itu biasanya kayak ada opsi gitu loh. Kalau nggak ada lo, bisa kok sama yang lain gitu. Terkesan seperti itu. Kudasai itu kayak nyuruh banget kali gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya kudasai onegai shimasu. Itu polite, sama-sama polite. Cuman kalau kudasai itu kayak biasa aja gitu loh, nuansanya biasa aja kayak ya udah gitu. Tapi kalau onegai shimasu bener-bener kalau gak ada lo tuh gue nggak tahu mesti minta tolong ke siapa lagi gitu. Onegai shimasu nih gitu. Kadang kalau di situasi kantor misalnya atau kuliah ke temen gitu kan, kerja kelompok. Apalagi kalau nyuruhnya ke pacar ya. Pacar. Oh, ini konteksnya gimana dulu nih, pacar? Gimana konteksnya pacar? Gimana nih? Nyuruh ke pacar, anehnya sih Mas. Kayak kalau sama pacar, surprisingly nih ya, kalau sama pacar, realitanya nggak ngomong onegai shimasu. Apa ya? Realitanya nggak akan ngomong. Ya udah kayak. Polite ya kalau onegai shimasu.
Betul, soalnya terlalu formal. Yang kedua, sebenarnya nih kita ngobrol-ngobrolnya nggak apa-apa ya. Kalau di Jepang, kan tiap bahasa pasti punya bentuk sopan ya, minasang. Ya kan, kayak kalau bahasa Jawa ada istilahnya kromo inggil lah gitu. Kalau bahasa Sunda juga saya yakin pasti ada. Jepang juga ada kayak Songkeigo yang nanti minasang bakal ketemu di bab 4950. Bukunya baru nih, bukan buku yang Minano Nihongo yang satu. Ini buku kuliah sih. Bukan yang ini lagi, nanti ada buku baru lagi. Gitu. Wah, Nah, jadi ada inggilnya lagi nih ya kalau tapi nggak apa-apa nih buat wawasan minasang aja, maksudnya di luar dari materi nggak apa-apa, yang penting ini kan wawasan ya, bukan ngobrol yang kasarannya nggak jelas juntrungannya gitu. Nah, kalau di Jawa kita kan pakai kromo inggil itu kepada seseorang yang lebih tua atau yang dituakan, misalnya sama orang tua atau sama guru misalnya, atau sama kepala desa misalnya. Pokoknya sama orang-orang penting yang secara hierarki dia ada di atas kita. Ya ada hierarkisnya ya di situ. Kalau kromo inggil apa bahasa sopan di Jawa. Nah, bahasa Jepang itu konsepnya uchi no mono soto no mono. Orang luar sama orang dalam. Jadi kalau seandainya pakai songkeigo nih sama orang tua misalnya, atau pakai bahasa sopan banget sama orang tua, terkesan seperti kita bukan bagian dari keluarga itu. Kita bukan orang dalam dari keluarga itu. Akan lebih mudah kalau contohnya misalnya contoh kerja ya. Misalnya kayak, karena saya suka make up ya. Jadi contohnya make up ya. Kan kadang kalau make up suka kolaborasi nih sama perusahaan lain, misalnya kayak kalau di Indonesia ada brand yang namanya Dirmi Beauty. Dia kolaborasi sama Yupi, permen Yupi untuk ngeluarin eyeshadow. Nah, ketemulah nih representasi atau perwakilan dari masing-masing perusahaan. Dari yang Dirmi Beauty sama dari Yupi. Ketemu nih mereka rapat. Nah, orang-orang Dirmi Beauty misalnya ada saya, Marlisang, Sonyasang. Nah, dari pihak Yupi ada Taufik Sang, ada Santani Sang, ada Atik Sang. Kita rapat nih berenam. Ketika saya komunikasi sama Taufik Sang, di mana Taufik Sang adalah dari perusahaan Yupi, saya dari Dirmi Beauty, saya tidak akan menggunakan pola Mas. Saya akan menggunakan si kromo inggilnya Jepang tadi, Songkeigo itu tadi. Karena Taufik Sang bukan orang kita. Taufik Sang bukan dari Dirmi Beauty. Taufik Sang dari perusahaan Yupi. Gitu. Meanwhile, saya sama Sonya Sang, meskipun Sonya Sang adalah atasan saya, misalnya, saya akan untuk des tetap pakai. Tapi nggak Songkeigo, nggak yang Songkeigo banget. Karena Sonya Sang bagian dari perusahaan di mana tempat saya kerja juga, di Dirmi Beauty. Semakin kita sopan sama seseorang, kalau di Jepang, itu menandakan bahwa ada jarak di antara kita. Semakin sopan, berarti temboknya semakin tebal. Gitu. Itu skripsi yang dibahas sama senior saya, perbedaan kromo inggil dalam bahasa Jawa dengan Songkeigo dalam bahasa Jepang. Salah satu poinnya yang paling kelihatan banget itu. Dan itu skripsi sidangnya tuh heboh banget karena sampai harus ngundang dosen dari dosen dari sastra Jawa. Kan di UI ada sastra Jawa soalnya. Jadi sampai ngundang dosen dari sastra Jawa, dosen linguistiknya gitu sampai bener-bener, tapi ya topiknya menarik sih, tapi ya risikonya pas sidang jadi heboh gitu. Jadi ketika untuk konteks ini pacar, biasanya jarang sih situasi pacar menggunakan onegai. Kalau nggak kepepet banget, gue nggak akan pakai onegai gitu, karena pacar adalah bagian dari uchi no mono, orang dalam, orang kita gitu loh. Jadi kalau pakai onegai, apalagi onegai sih mas gitu kan kayaknya formal banget. Berarti gue udah jarak dong sama pacar gue sendiri gitu. Paling banter ya onegai. Nanti pola yang tanpa mas ya, itu Minasang juga bakal belajar kayak di buku ini apa buku yang sono ya satu lagi. misalnya Kayaknya ada masih. sensei misalnya misalnya sensei ikimashone misalnya ada juga ikimashone misalnya. Oke. Nah, ada kata-kata ne, ada kata-kata yo, ada kata-kata yone gitu misalnya. Sono oishii, sono sushi oishii yo ne. Oishii yo ne. Oishii yo. Oishii ne. Itu beda. Kalau udah oishii yo ne, jadi kayak iya kan?
Iya kan? Jadi kita menuntut lawan bicara untuk satu paham sama kita. Mengiyakan juga. Ya kan gitu. Nuansanya kan gitu ya. Jadi kita seakan menuntut lawan bicara untuk sepaham sama kita kalau si sushi ini enak. Kalau oishi sono oishi sono sushi ga oishi yo. Ini sushinya enak loh. Loh gitu. Jadi kesannya kayak kita mau merekomendasikan, menawarkan, ngasih tahu, ngasih informasi kalau ini sushi worth trying, worth buying misalnya. Ini sushi layak banget lo beli. Loh gitu. Kalau di bahasa Indonesia lo ya LHO lo. Nah kalau sana sono sushi ga oishi ne. Enak ya gitu. Ini susunya enak ya gitu. Lebih kencang yang mana? Yang yone. Oishi yone. Karena kita seperti menuntut lawan bicara untuk sepaham sama kita kalau emang nih sushi enak banget. Lo nggak boleh bilang enggak sama gue gitu. Jadi itu Pasti enak ya, Yone. Nah, enak banget, sumpah lo harus percaya sama gue. Kayak gitu loh, kayak kalau lihat apa foodie vlogger, kalau ngerekomendasiin makanan, sumpah ini enak banget sampai bikin meninggoy gitu. Nah kayak gitu loh, nuansanya si Yone itu kayak gitu. Lo harus coba, kalau lo nggak nyoba, nyesel parah kayak gitu. Jadi YouTuber tuh gitu. Kira-kira kayak gitu ya untuk perbedaan Yone sama Yone. Paling kuat yang mana? Yone. Oishi Yone. Kita nuntut lawan bicara untuk satu aliran sama kita. Wow. Gitu kira-kira. Jadi kita belajarnya menarik juga ya. Padahal ada bab lain. Udah jam 9 loh Minasang. Kita sampai jam berapa sih? 9.30 kan ya? Iya kan ya? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya Minasang. Nah, sekarang kita main game lagi. Kita main game. Di sini sebelah kiri ada oyogimas. Oyogimas artinya apa Minasang? Berenang atau bermain? Berenang. Berenang ya. Berenang ya, oke. Kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Beli kaimono. Jalan-jalan. Beli buah. Shopping. Hah? Kaimono. Belanja ya. Belanja ya. Belanja. Belanja Shopping. buah ya. Iya, kaimono lebih ke nyoping sih kayak bentar ya. Takut juga salah bentar ya. Kayak kaimono tuh lebih ke nyoping. Soalnya inget banget saya dulu bilangnya kaimono tuh nyoping ya kan, benar shopping. Ya benar, kaimono tuh lebih ke nyoping. Naraimas? Ayo naraimas apa? Di bab 13 udah ada sih naraimas. Bentar, coba kudasai. Oke, udah ada di 13. Iya, naraimas keluar. Ayo apa? Naraimas. Naraimas itu apa ya? Naraimas tuh belajar ya. Bedanya sama Benkyo apa Sensei? Dulu kalau saya karena dari kanji ya ininya. Jadi belajar itu kosakata kata kerja itu ada 3 jenis. Manabu, manabimas, naraimas, benkyo shimasu. Nah, kanji itu kan asalnya dari Hanse ya, dari apa? Kanjinya Cina itu Hanse. Kalau di Cina jadi Hanse, kalau di Jepang kanji. Nah, kanji benkyo, mungkin nanti Minasang bisa cek di kamus misalnya. Itu kalau di Mandarin, bahasa Mandarin, dia tuh sifatnya muriyari ni suru. Jadi sesuatu yang dipaksakan. Jujur-jujuran aja deh, Minasang siapa sih yang suka belajar? Maksudnya nuansa belajar itu kan sesuatu yang harus gitu loh. Kalau lo nggak belajar, lo nggak ranking misalnya. Kalau lo nggak belajar nanti lo dapat nilai jelek misalnya gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya dipaksakan kalau benkyo. Makanya ketika saya bikin motivation letter untuk ke Jepang waktu itu saya sangat menghindari kata benkyo shimasu. Kayak apa motivasi lo ke Jepang? Ya gue pengen belajar bahasa Jepang gitu misalnya. Saya tidak menggunakan benkyo shimasu karena itu auranya seperti muriyari ni suru. Kayak gue dipaksa untuk belajar bahasa Jepang. Nuansanya negatif gitu. Karena dari kanjinya benkyo itu ya, di bahasa Mandarin nuansanya gitu.
sesuatu yang dipaksa, muri hari misuri. Nah, kalau manabu, dia memperdalam, deepen my knowledge. Jadi kita udah ada basic knowledge-nya nih tentang bahasa Jepang. Nihongo manabimasu, berarti kita udah ada basic knowledge soal Nihongo atau bahasa Jepang, terus diperdalam lagi. Makanya pakai manabimasu, dan itu yang saya gunakan ketika menulis motivation letter. Tuh. Kemudian naraimasu, dia lebih ke belajar, tapi bukan belajar yang apa ya? Yang itu yang benkyo itu bukan. Naraimasu tuh belajar. Contohnya di sini saya kasih jawabannya aja deh. Naraimasu itu pasangannya adalah ikebana. Belajar ikebana. Beda ya sama belajar di sekolah kayak minasang sekarang. Ini situasinya bukan naraimasu, tapi benkyo. Gitu ya nggak sih? Gitu. Naraimasu itu juga bisa training misalnya. Training. Kayak untuk konteks ini contohnya lebih ke training sih, pelatihan gitu. Berlatih apa? Pelatihan ikebana. Tahu kan ikebana yang rangkai bunga. Untuk konteks ini lebih pas training. Ikebana o naraimasu berarti training ikebana. Gitu. Kalau situasi minasang sekarang jelas benkyo. Oh, satu lagi, benkyo itu bisa sendiri, bisa ada gurunya. Tapi kalau naraimasu dia harus ada gurunya. Gitu. Kalau ke skill atau ke dari dokter ke prof manabimas ya. Kalau narai itu peningkatan skill misalnya gitu bisa. Karena bahasa itu ilmu kontekstual ya, jadi nggak bisa dihitam putihin kayak gitu loh. Kalau untuk konteks ini memang ikebana jatuhnya naraimasu karena dia harus ada senseinya kan untuk bisa nge-ikebana. Nggak mungkin dong kita ikebana sendirian gitu tanpa ada, even itu tanpa nonton YouTube gitu kan, nggak mungkin kan gitu kita ikebana sendiri. Nah kalau benkyo bisa belajar sendiri, mungkin karena sebelumnya udah belajar sama senseinya gitu kan, di kayak binasang belajar sendiri di rumah, ada senseinya pun juga nggak apa-apa. Tapi nuansanya seperti gue harus melakukan itu. Kalau enggak nilai gue jelek misalnya, itu benkyo. Naraimasu itu ya makanya bisa diartikan training buat peningkatan skill gitu. Iya, ke skill ya. Ya, ke skill gitu ya. Untuk konteks ini iya. Untuk konteks ini iya, bahasa ilmu kontekstual soal. Tapi kalau bener-bener. Kalau memperdalam yang seperti manabimas ya, lebih condong ke sana ya. Iya, memperdalam deepen knowledge. Waktu itu saya ngisi motivation letternya, oh ini Nihong Shakai. Nihong Shakai Mondai yo. Enggak manabitai, tapi ya manabitai to moteimasu. Jadi saya ingin memperdalam knowledge saya perihal permasalahan atau isu-isu masyarakat Jepang. Itu Nihong Shakai, ya Nihong Shakai Mondai mana? Ya itu yang saya tulis. Nihong Shakai Mondai. Nihong Shakai Mondai. Mondai itu isu, masalah. Shakai itu society, masyarakat. Nihong Jepang. Jadi isu-isu yang terkait dengan masyarakat Jepang. Gitu. Itu manabimas. Makanya sosiologi apa? Shakai gaku, sorry. Kalau prodinya Shakai gaka. Kalau ilmunya Shakai gaku. Ilmu tentang masyarakat. Sosiologi. Gitu. Oke. Nah, di sini terus selanjutnya ada mukaemas. Mukaemas apa minasang? Mukaemas menjemput. Jemput apa antar? Jemput apa antar? Jemput apa antar? Minasang udah coba download kamusnya belum? Kalau yang di mana? Android, Takoboto. Kalau yang di iPhone, itu Imiwa. Iya, iPhone-nya mati belum dicas. iPhone saya mati belum dicas. Iya. Jadi kalau di iPhone pakainya Imiwa, cari aja di App Store. Ya kan, kalau iPhone App Store. Terus kalau di mana? Android di Play Store itu Takoboto. Takoboto itu bisa disetting bahasa Indonesia. Yang saya suka dari Takoboto itu dia ada arti bahasa Indonesianya, kita bisa setting ke situ. Tapi kalau Imiwa yang saya suka dia ada contoh kalimatnya dan lebih variatif. Jadi bisa beda ini contoh kalau konteks ini benkyo shimasu tuh nuansanya gimana sih, kalau naraimasu gimana sih, enak. Cuman memang Imiwa hanya ada di
iPhone, cuman bisa yang produknya Apple kegigit dong. Kalau di Android kayak belum ada ini, Wak. Sepengetahuan saya. Dan itu juga direkomendasin sama sensei saya yang di Jepang. Pokoknya kalau lo pakai Android, Takoboto ya. Kalau yang produk Apple, ini Wak. Beliau bilangnya gitu dan it really helpful. Oke, Mukaimas jemput apa nganter nih? Coba kita cek. Udah download belum? Belum. Download atuh. Pakai botok. Oke, jemput ya di sini. Saya nggak bohong ya. Mukaimas itu menjemput ya. Menjemput ya. Oke, Karimas apa nih Karimas, Minasang? Karimas. Pinjam. Pinjam. Meminjam. Oke, ngebalikin? Apa ya? Balikin sama. Kalau ini kan Karimas. Kalau balikin Mas. Ri-nya diganti aja. Jadi Kasimas. Betul. Marlisang, sore Marlisang. Apal sore Marlisang. Oke, ini tolong dihubungkan ke sebelah kanan. Di sini kan sebelahnya Oyogimas itu kan Toshokang Nihon o titik. Sebelahnya Kaimonoshimas Ikebanao titik. Naraimas sebelahnya Depato titik. Mukaimas sebelahnya ada Atsui Deskara Furue titik. Karimas sebelahnya Ekie Tomodachi yo titik. Oke, sekarang coba dibentuk sama pola yang sebelumnya ini. Yang ini cocokin dulu jawabannya. Tadi udah ada jawabannya yang Ikebanao, Naraimas. Kalau dijadiin ini, kok nggak muncul ya, Sensei? Itu sharing screen-nya. Minasang muncul nggak? Muncul. Saya enggak nih. Waduh. Muncul nggak? Kayak mau didasak kemarin. Coba keluar dulu, terus balik lagi. Biasanya sih gitu. Oke. Thank you. Ini berarti masalahnya di Sonya-sang kan ya, bukan di saya. Enggak, serius nanya. Iya kan? Iya, kalau Oke. lihat kelas kemarin kayak begitu juga. Oke, baik. Oke. Jadi coba. Berarti kalau Naraimas Ikebanao, Naraimas. Berarti Watashi wa kemana ya? Oh ya, Ikebanao. Misalnya Nihon deh, ke Jepang. Ke Jepang. Wow, ke Jepang Ikebana boleh juga. Berarti misalnya Watashi wa Nihon Kibanao Naraimas. Oke, Watashi wa Nihon Ikebanao Naraimas. Tapi polanya kayak gini. Watashi wa udah benar. Nihon udah benar. Ikebanao Naraimas. Baru sampai di sini nih. Baru sampai sini dia. Watashi wa Nihon Ikebanao Naraimas. Ininya gimana? Narini. Atas dua. Watashi wa Nihon Tadi maaf ya kalau coret-coretannya ke ini. Ikebanao Naraini Ikimas. Betul ya. Jadi bentar, close dulu. Oke. Bikin aja. Nah, jadi untuk konteks ini, Watashi wa Nihon Ikebanao Naraini Ikimasu. Saya pergi ke Jepang untuk training, berlatih atau berguru berlatih Ikebana. Gitu.
Oke, yang Naraimas udah solve nih ya, udah oke. Sekarang coba dari Oyogimas. Oyogimas kira-kira pasangannya kemana nih? Atsui desu kara. Oke, Atsu desu kara Purue. Oke. Atsu desu kara Purue Oyogimas. Gitu kan ya. Nah, coba kalau pakai pola yang tadi. Atsu desu kara watashi wa Purue Oyogi ni ikimasu. Oke, Oyogi ni ikimasu. Sumpah gara ini panas banget. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke kolam renang untuk berenang. Gitu. Oke, yang selanjutnya kaimonoshimasu tadi artinya apa? Belanja. Mau Shopping. belanja. Oke, Depato. belanja, nyoping bisa. Oke, nyoping kira-kira pasangannya yang mana nih? Depato. Sudah pasti dan tidak lagi bukan depatoe ya. Depatoe kaimonoshimasu. Oke, sekarang coba polanya yang kayak tadi. Watashi wa depatoe Gue Kaimono ni ikimasu. kaimono kaimono. Mas. Kaimono shini. kaimono shini ikimasu. Tuh, sekarang tadi yang Naraimas udah ya kejawab. Shoshomatsu kudasai. Nah, udah. Yang selanjutnya Mukaemas tadi apa? Menjemput. Menjemput ya, menyambut, menjemput, oke lah ya. Kira-kira kalau menjemput pasangannya, oke, eke tomodachi o mukaemasu. Oke, kalau pakai pola yang tadi, watashi wa eki e tomodachi o Mukai ni ikimasu. mukae ni ikimasu. Betul. Jadi artinya apa nih? Saya pergi ke stasiun untuk menjemput teman. Oke, untuk menjemput teman, betul. Nah, berarti tinggal karimas nih. Udah pasti jawabannya yang paling atas ya. Tosho kange hongo karimas. Kalau bentuk pola yang tadi, jadinya Watashi. Masa sih, Bang? Watashi wa hongo kari ni ikimasu. oke, watashi wa tosho kange hongo Kamu? Oh, kari ni ikimasu. Oke, jadi artinya apa nih? Watashi wa tosho kange hongo kari ni ikimasu. Artinya apa? saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Untuk meminjam buku. Betul. Udah mulai tercerahkan pelan-pelan ya. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan aja daripada cepet-cepet. Cepet juga lupanya. Oke. Selanjutnya ada lagi. Dan ini untuk yang bumpo yang ini terakhir sih. Bumpo yang ini maksudnya bukan bab ya. Di sini ada asobimas. Asobimas artinya apa minasang? Main. Main. Oke. Mimas? Nonton, melihat. Melihat, bisa menonton. Ya tergantung konteks ya. Tabemas? Makan. Makan, iyalah harus apa nih tabemas ya. Kaimas? Belanja, beli, Beli, ya beli. Yomimas? melihat, Membaca. Membaca, betul. Kalau melihat mimas ya. Karena Oh, iya. melihat belum tentu baca, ya kan ya. Melihat kamu, apakah artinya sama dengan membaca kamu? Kan tidak, nggak ada yang canda. Oke, asobimas, pasangannya kira-kira yang mana nih? Sebelah kanannya. Bermain. Bermain. Tomodachi to koen. Koeng, betul. Tomodachi to koeng. Koeng itu artinya apa, minasang? Koeng. Taman. Taman ya, betul, taman. Oke. Kalau ini kan baru tomodachi to koenge asobimas. Kalau pakai pola yang tadi,
Gimana? Watashi wa Siwa koen. hmm? Koenge Koeng Obini Tomodachi ni asabi Sobi mas. Obini asobi asubi ni apa to ya? Oke. Langsung refleks Ikimas. ketawa lagi. Asobi ini ikiwas betul. Ya, tomodachi-nya Ikiwas, jangan ya. ketinggalan. Minasang Hai. main sama siapa kalau bukan sama tomodachi, ya kan? Jadi, watashi wa tomodachi to koenge asobi ni ikimasu. Ikimas. asobi ni ikimasu. Betul. Saya sama teman saya, sama bestie saya pergi ke taman untuk bermain. Gitu. Oke, selanjutnya berarti ini udah kejawab ya. Yang si siapa? Asobi Mas. Bisa? Tomodachi. Oke. Selanjutnya yang Mimas. Kira-kira sama yang mana nih? Eiga kami. Eigakane, eigao. Oke, eigakang apa ya Minasang? Bioskop. Betul. Eigakang adalah bioskop. Eiga? Film. Film. Betul. Movie. Movie. Oke. Eigakange, eigakango Mimas. Oke. Kalau pakai pola tadi jadinya watashi wa Watashi wa eiga kami eiga o ni ikimasu. betul. Watashi wa eigakange eigao mini ikimasu. Saya pergi ke bioskop untuk nonton film. Iyalah. Masa nonton sirkus garing canda. Oke, tabemas. Tabe Ya mas. lupa E-nya. Tempura. Tempura. Oke, Sukiyaki. lokasi tempatnya belum ada ya. Restoran deh. Sorry. Hmm. Restorannya tempura to sukiyaki o tabemas. Betul. Tapi kalau pakai pola yang tadi, Restoran. Tempura. watashi wa restorannya Wandai. Restoran tempura. tempura to Apa lagi? sukiyaki. Tempura sukiyaki o Heeh. Tabe ni ikimasu. Oke, watashi wa restorannya tempura to sukiyaki o tabe ni ikimasu. Jadi saya pergi ke restoran untuk makan tempura dan sukiyaki. Oke, kalau Kaimas pasangannya sama Suka. Supa. Iya betul, tidak lain dan tidak bukan. Sama supa. Supae yasai. Yasai apa ya Minasang? Murah. Sayur. Ayo, ada buah, Murah. ada sayur. Yasai. yakusai. Sayuran. Yasai. Betul, Taufik Sang betul ya. Yasai. Sayuran. Yasai itu sayuran. Kalau yasui murah. Ayo. Yasai sayuran. Yasui murah. Oke. Supae yasai yo kaimas. Itu pola standar. Kalau pakai pola yang tadi. Jadinya watashi wa Supa. supae Itu yo. Yasai. yasai yo. Kai ni ikimasu. Betul. Watashi wa supae yasai yo kai ni ikimasu. Terakhir udah kejawab pasti. Yomimasu pasangan ya. Toshokan manggao yomimasu. Itu standar. Kalau pakai pola yang tadi, jadinya Watashi wa toshokan manga o meminjam ya? yomimasu atuh bun. Baca. Ya, baca betul. Jadi watashi wa toshokan manggao. Yomi ni ikimasu. Betul. Artinya
Saya pergi ke perpustakaan membaca komik. Untuk membaca komik. Betul. Oke, sip. Hah, Minasa sudah tercerahkan ya. Oke, sekarang partikel. Kita main partikel. Sama kayak yang kemarin. Kore, bla bla bla, watashi, bla bla bla, kasa desu. Kore wa watashi no kasa desu. Ini payung saya. Oke. Baik. Contohnya gampang ya. Biasa kayak guru matematika ngasih contoh gampang, ngerjainnya beranak cucu. Baik, nomor 1. Puas ya, Sensei, puas. Aduh, tapi jadi sensei juga gak enak tahu. Ngoreksinya sih yang gak enak. Bikin soalnya, woi, udah. Oke, nomor 1. Udah belajar kanji kan, Mina? Udah belajar kan? Udah kan di kanji apa nih? Ini kanji apa nih? Aduh, nggak tahu. Kyo. Ya betul. Kanji sama siapa sih senseinya? Bobby. Robi Sensei. Oke. Kyo, betul. Bla bla bla. Tsukaremashita. Bla bla bla. Nani. Bla bla bla. Shitakunai desu. Kira-kira ini kanji. Ini yang depan ini pertama apa? Kyo ya. Kyo artinya apa? Hari ini. Hari ini. Sekarang. Tsukaremashita. Lelah. Capek. Aremasta. Tsukaremashita. Nani? Apa? Apa? Shitakunai desu. Shitakunai. Tidak ada yang Shitakunai desu. Ayo. Itu Shita. berapa? 11 sampai 12. Shitakunai desu. Tidak mau melakukan. Nggak pengen ngapa-ngapain lah kasarnya gitu. Nggak mau ngapa-ngapain. Jadi, ngapa-ngapain. Oke, hari ini capek apa nggak mau ngapa-ngapain? Kira-kira partikelnya apa nih? Kyowa. Wah. Skaret. Sukare. Sukare. Mas. Namyo. Udah bener nih, Nani. udah yang bener. Kyowa, bener. Nanio shitakunai, betul. Karena kalau shimas tuh biasanya pasangannya mawok kan. Makanya nanio shitai, nanio shitakunai, betul. Tsukaremashita, tengah-tengahnya apa nih? Apa nih? Sebenarnya kalau dibilang apa? Ada yang jawab nih, Taufik Sang ya? Oke. Tsukaremashita. Kira-kira apa nih? Hari ini capek bet, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi tuh ya. Jadi tidak mau ngapa-ngapain. Oke, selain jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Oke, ada kata jadi. Habis itu apa lagi? Hari ini capek banget. Nyerah? Saja. Sepertinya belum menyerah ya, Minasa. Baik. Oke, nyerah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah Kyowa tsukaremashita kara nani mo shitakunai desu. Karena, jangan lupa ya, kara itu karena. Hari ini tuh, kalau kita gara-gara jatuhnya ya, ini gara-gara gue capek banget, sumpah gue nggak mau melakukan apapun. Mo. Nani mo shitakunai desu. Jadi bukan wo. Sensei demennya ngejebak. Ya. Nani mo. Pun. Gue nggak mau melakukan apapun. Mo. Pun itu mo. Nani mo. Apapun. Dare mo. Siapapun. Doko mo. Kemanapun. Itsu mo. Kapanpun. Ya. Nani mo. Apapun. Itsu mo. Kapanpun. Kapan aja ya. Doko, kapan ya. aja. Dokoemo sebenarnya sih. Dokoemo kemanapun. Aja. Daremo siapa aja, siapapun. Oke. Selanjutnya. Nihon. Shakai. Benkyou. Kimashita. Nihon.
Nihong e Mhm. benkyo. Nihong e benkyo. Mhm. Bocah mengganggu saja. Nihong. Maklum, Mak. Nihong e. Oke. Shakai tadi udah kesebut sama saya di awal. Shakai apa? Masyarakat. Betul. Berarti ini ada Nihong Jepang. Shakai masyarakat. Benkyo apa benkyo? Belajar. Belajar. Kimashita lawannya pergi. Pergi lawannya pulang ya. Berarti samanya pergi. Apa ya? Datang ya. Doko karakimashita. Kamu masih ingat nggak? Doko karakimashita. Kamu asalnya dari mana gitu kan? Nah kalau untuk konteks ini si kata kimashita ini maksudnya datang ya. Jadi kira-kira apa nih? Jepang, masyarakat, belajar, datang. Bukan berarti karena Kalau dijadiin kalimat dalam bahasa Indonesia kira-kira gimana nih? Jepang, masyarakat, belajar, datang. Masyarakat Jepang datang untuk belajar. Belajar bahasa Jepang. Di Nihong tuh ada partikel gak ya? Penasaran? Lupa. Ya, jadi Nihong Shakai Benkyo Kimashita. Cluenya adalah bumpo yang udah kita pelajarin barusan. Ayo, ingat. Nihon no shakai. Nihon. Oke, tapi catat dulu deh kayak jawabannya versinya bakal macam-macam. Oke, ada Nihong no Shakai ya. Shakai ya. Oke. Kalau minasang yang lain ada nih antara Nihong sama Shakai bahasa partikelnya apa? Orinomi dulu. Apa mau nyerah? Belum, fokus gak nyerah minasang. Oke. Nihong ni shakai. Nihon ni shakai wo. Nihong shakai wo benkyou ni kimashita. Benkyou shini sih harusnya, sorry ya. Benkyou shini, enggak dong. Benkyou ni bener kok, bener. Karena ada di buku sebenarnya, tapi katanya tinggal saya ganti untuk yang nomor 2. Nihong shakai wo benkyou ni kimashita. Jadi saya udah datang ke Jepang nih untuk belajar. Kok gue jadi bingung sendiri sama soal sendiri. Nihong shakai wo benkyou shini kimashita. Nah ya bener. Benkyou shini kimashita. Jadi saya watashi wa Nihong shakai wo benkyou shini kimashita. Jadi bisa juga belakangnya itu kimashita, bisa. Nggak mesti ikimas, bisa. Jadi saya udah pernah nih datang ke Jepang untuk belajar soal masyarakat. Gitu. Benkyou shini ya, sorry. Oke, gara-gara partikel udah jadi gara-gara partikel. Oke, selanjutnya yang ketiga, watashi kankoku ryori hoshi desu. Ini yang awal banget. Pokoknya kalau hoshi pasti partikelnya apa minasang? Shiga. Ga. Oke, udah dapet nih. Sebelum hoshi partikelnya ga. Watashi partikelnya apa? Oke, kankoku ryori kira-kira ada partikel atau tidak ada partikel? No. Kankoku. Oke, ada yang no. Oke, ada yang wo. Oke, jawabannya nih ya. Watashi wa kankoku pakai partikel ryori ga hoshi desu. Kankoku ryori, saya pengen masakan Korea. Oke, kankoku tuh Korea ya. Kalau bahasa Korea kankoku go.
yang belakangnya go, furansu go berarti bahasa Prancis, Italia go bahasa Itali, Kankoku go bahasa Korea, Nihongo bahasa Jepang, Indonesia go bahasa Indonesia, Eigo bahasa Inggris. Oke, ini panjang, ye. Watashi, haha, isho, depato, presento, kai, ikimashita. Coba, kalau watashi partikelnya apa? No. Watashi no haha. Wah. Oke, ini Watashi bisa. no haha. Watashi no haha. Watashi no haha. Oke, ada watashi no haha. Oke, ntar ya, sambil ditulis deh. Watashi no haha. Oke, ada yang haha. Tapi bukannya Isho. haha. Haha udah ibu sendiri ya. Ayo, coba. Coba, ini panjang kan, ada berapa partikel ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Semangat. Watashi, haha. To. Ada yang to, yang di mana nih? Taruh to-nya di mana nih? Di watashinya atau di haha? Di watashi. Watashi to haha. Heeh. Oke, Watashi ada to. lagi yang to mawa. Oke, isho. Isho. Shuni bersama Oke. Shoni. ini depatoe Toe. Oh. bento. Terus bento ga kaini ikimasu. Oke. Antara presento sama kai partikelnya apa? Oh ya, jawabannya kira-kira watashi wa haha to isho ni depato e purezentu kai ni ikimashita. Watashi wa haha to ya. Karena saya yang di-emphasize, yang ditekankan tuh saya sama ibu bareng-bareng. Udah nih, mas, sudah lampau berarti ya. Sudah pergi ke department store untuk beli present atau kado. Gitu. Oke. Kalau watashi to ha. Jadi Sensei. Ya, hai. Jadi kalau bersama itu jadi Ishon. iya maksudnya jadi bersama itu bukan isho ya, tapi ada partikel ni. Isho ni. Jadi bukan berdiri sendiri isho ni, bersama-sama, bukan ya. Jadi kalau bersama itu isho ya. Isho together. Isho ni bareng-bareng. Lebih sering isho ni. Isho. Enggak juga. Jadi bagaimana? Benar. Isho ni itu kan kontekstual sih. Isho ni kalau saya baca itu isho ni itu bersama. Iya, isho ni ikimasen ka, ya kan? Mau pergi bareng nggak? Gitu kan? Isho ni ikimasyo, yuk pergi bareng. Isho ni. Iya, maksudnya bukan partikel berarti. Ini ada partikelnya. Isho tambah ni. Sebenarnya itu partikel. Isho itu sebenarnya kan kata apa sih dia? Kata keterangan nggak sih? Isho itu bareng-bareng kan? Bisa nanti seiring berjalannya waktu bisa isho de. Bisa ada konteksnya. Tapi kalau diomongin udah jam 9:30. Bersama ya, bersama dengan ya. Sebenarnya isho itu bareng. Ini coba ya kita sambil cek kamus deh. Udah download belum Takobotonya Minasan? Belum. Isho. Nih ya, isho itu di sini bareng. Oke. Bersama-sama, bersamaan juga bisa at the same time, yaitu bersama at the same time. Jadi memang lebih sering terdengar isho nih. Tapi misalnya di sini ada contoh nih, kalau Minasan buka nanti Takoboto, terus klik katanya tuh ada bagian penjelasannya, ada kanji sama ada contoh kalimat. Misalnya gini, di sini ada kata-kata ishode, tuh kan bener, go ishode,
kinakute zanen desu. Nyesel kayak sungguh sangat disesalkan aku tidak bisa pergi bersama dengan kamu. Bisa isho de. Isho Oh, nih isho de. bisa. Isho dato juga bisa. Jadi balik lagi sebenarnya bahasa itu kan lagi-lagi kontekstual ya. Memang akan lebih sering terdengar isho. Tapi dalam beberapa konteks tertentu bisa jadi partikelnya ganti isho de. Kayak tadi contohnya ada. Iya, iya. Gitu. Kayak yang tadi saya bilang juga, saya pernah baca novel, dia bilangnya isho de, bukan isho. Oke, lanjut ya. Dah, bab 13 selesai. Kita untuk bab 14 mungkin agak review singkat aja. Kata kerja kelompok 1, Minasang udah paham ya? ini liar gak sih yang bagian bab 14, liar gak? Waktu belajar agak pusing, bingung, atau gimana? Ada nggak? Dor. Oke, kata kerja kelompok sedikit di bagian mana? Marlisang ya? Iya, Marlisang di bagian mana? Soalnya itu kan bagian golongan 1 kan harus dirubah dulu kan. Ya, jadi bahasa Jepang itu dari U jadi I. Oh, berarti Marlisang udah ada basic nih. U ya? Kok bisa tahu ada U? Bukannya itu kan yang dipelajari. Enggak, karena gini, kalau dari Minano Nihongo, dia kan langsung masuk ke bentuk mas kan. Sedangkan kalau tadi Marlisang bilang bentuk U, itu bentuk kata dasar. Oh, iya, kemarin di intro dia sensei ada yang U. Oke, katanya jadi kalau yang agak disesalkan dari Minano Nihongo itu justru berangkat dari bentuk mas dulu. Mungkin karena biar prakteknya sopan kali ya, makanya di ininya mas. Tapi justru ini agak ribet, kayak misalnya kaimas. Berarti kata dasarnya apa? Kau, gitu kan. Padahal nggak semua orang paham nih kaimas itu dari kau. Gitu. Kayak misalnya gini, ini sama-sama belakangnya ki nih. Ada ikimas yang ada tanda bintangnya sama kakimas. Berarti logikanya, ikimas itu kan bentuk kata dasarnya iku. Sedangkan kakimas kata dasarnya kaku. Tapi kenapa ikimas jadi ite? Meanwhile, kakimas jadi kaite. Kenapa nggak iit aja? Kalau seandainya, sayangnya Minano Nihongo berangkatnya dari situ. Bentuk mas dulu. Akhirnya balik lagi ke bentuk dasar, balik lagi ke bentuk T. Sayangnya di situ. Nah, ini kenapa ikimas tidak bentuk iit? Ya iyalah, sedih banget iit. Gitu nggak ada. Jadi makanya dijadiin sekecil pengecualian aja. Dari sekian banyak kata kerja kelompok 1 yang belakangnya ke ikimas ya, kayak ikimas, cuman dia doang yang pengecualian, lainnya sama kakimas, kaite, gitu. Jadi yang belakangnya ugutsu nubumus, apa dulu saya lupa. Kayak misalnya kaimas dari kata kau maka jadi kate, machimas dari kata matsu jadinya matte, kairimas jadi kaete, oyogimas jadi oyoide, kakimas jadi kaite, kaeshimasu jadi kaeshite, asobimasu jadi asonde, shinimasu satu-satunya kata kerja yang dari ni, shinu, shinimasu itu shinde, omae wo shinderu kalau ingat kata-kata yang viral itu. Satu-satunya kata kerja yang ne itu shinimasu. Udah itu doang. Sama nomimasu, nonde. Itu kata kerja kelompok 1, contohnya perubahannya ke bentuk T. Kata kerja kelompok 2, tabemas jadi tabete, nemas jadi nete, okimas jadi okite, karimas jadi karite, mimas jadi mite, imas jadi ite. Paling gampang emang kata kerja kelompok 3, cuman kimas sama shimas doang. Kite, shite, udah. Maka itu kalau saya ya, kan strategi belajar orang beda-beda. Tapi kalau saya dulu ngapalinnya dari kata kerja kelompok 3 dulu. Karena paling gampang kan. Karena kata kerja kelompok 3 cuman kimas sama simas doang. Udah diapa-apain ya begitu larinya, bentukannya balik ya itu doang gitu. Terus saya akan berangkat ke kata kerja kelompok 1. Karena udah ada pakemnya nih yang belakangnya ukugutsu nubunusu yang mungkin udah disinggung sama dia sensei ya. Baru
di luar dari kata kerja kelompok 3 dan kata kerja kelompok 1 itulah masuk ke kata kerja kelompok 2. Cuman metode belajar tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah metodenya gitu, dari 3 ke 1 baru ke 2 gitu. Kalau ada teman saya yang justru dari 1 dulu karena dia orang yang lebih ready kalau dihadapin sama yang susah-susah dulu. Ada yang kayak gitu. Ada yang ya udahlah yang ntar sering berjalannya waktu gue juga hafal sendiri kalau banyak latihan. Ada yang kayak gitu. Jadi senyamannya Minasang aja, belajarnya lebih nyaman yang mana nih gitu. Nah contoh nih, kita cepet ya. Ikimas diubah jadi ite, betul. Mimas? Mite. Oke, mite. Kikimas? Kite. Kite atau kite. Kite kudasai. I-nya panjang atau T-nya double? T-nya double. T-nya double. Kiite. Ya. Kite ya. Kite. Kite kudasai. Tolong dengerin gitu. Oke. Yobimas. Di sini Yote. ada Yonde. Yote. yote atau yonde. Yote. Oke, Taufik-san Yobi. yote. Marisan yonde. Yonde menurut. Yonde. Ya. Dia bakal jadi endeh. Yobimas yonde. Asobimas asonde. Kalau nanti ada jalur YouTube, mungkin bisa di screenshot kata kerja kelompok 1, 2, 3-nya kan udah ada yang saya kuning-kuning ini. Nah, itu polanya. Jadi kalau yang belakangnya bi, dia bakal jadi endeh. Kalau belakangnya ki, dia bakal jadi iite, jadi panjang. Nanti coba ditonton lagi yang jalur YouTube. Nanti di screenshot ya bagian kelompok 1, 2, 3. Oke. Akemas artinya apa, Minasang? Membuka. Betul. Mado akemas misalnya membuka jendela. Jadi pola T-nya tolong buka jendela gitu. Pola T-nya jadi Akete kudasai. akete. Betul. Yomimas Yonde. yonde. Kebalik ya kanjinya, astagfirullah. Jadi kanji Songamnida. Tuh error banget. Jadi kanjinya si yonde ini buat ini ya. Yomimas. Kebalik. Nah, kalau ini buat yang ini kebalik lagi. Astagfirullah, bener-bener lagi ngantuk. Jadi kalau Yobimas ini mesti manggil ya. Ada kan lagu ini loh, Watashi o yonde itu. Tolong panggil nama aku, tolong sebut nama aku. Itu lagu apa sih? Kokoro no Notomo. Ya nggak sih? Ayo, gue lahir tahun berapa sih sebenarnya? Astagfirullah. Jadi ya yonde ini maksudnya manggil ya. Watashi o yonde. Jadi sebut nama aku gitu loh. Panggil aku, sebut nama aku. Yonde. Tuh, ini yonde yang ya Yobimas Yonde sama ini. Yonde sama tonde. Ada tonde ya? Tonde itu Tonde. terbang, Tobimas terbang. Ya, itu betul. Yang belakangnya bi jadinya endeh. Tobimas, tonde. Apa ya ada puisi Jepang tuh yang katak melompat jatuh plung. Bukan ding, bukan sorry. Ya itu. Tobimas. Tobimas itu tonde jadinya, betul. Oke, lanjut kita ke clear dulu. Kalau saya memanggil apa ya? Memanggil Yonde, Yobimas. Kayak tadi lagu Kokoro no Tomo. Taufik-san tahu kan ya? Jangan sampai aku tahu sendirian. Itu lagu jadul. Siapa ya? Utada Hikaru kan? Shigao kan? Ya, Watashi o yonde. Yang gitu. Tahunnya Blackpink, Sensei. Astagfirullah, jangan mancing dong. Terus saya jadi ngefangirl di sini. Udah K-pop-an sampai ntar malam. Jangan mancing, jangan. Tadi juga fangirl saya meronta-ronta entar keluar. Oke. Jadi kalau manggil Yobimas ya,
Watashi o yonde, sebut nama aku, panggil namaku. Taksi o yonde kudasai, itu panggil taksi. Di awe-awe taksi ya gitu tuh bisa juga. Tetsudaimasu. Ayo, Pak. Tetsudaimasu. Tetsudate. Bener nggak ya tetsudate? Bener ya. Tetsudate. Artinya apa tetsudaimasu? Tetsudate membantu. Oke, yang Membantu. lain? Membantukah? Ini ada yang oke. Itu jam segini. Oke. Tetsudate membantu ya, betul. Oke, kimas. Kata kerja golongan 3 paling gampang. Kimas jadinya Satu. Kite. Ite. Kudasai. kite ya. Dah kite aja. Masa dicoret tambahin te. Kite. Dah. Utaimas. Utaimas apa? Taite. Utaimas tuh nyanyi. Oh, Dari kata utau. Utau. Taite. Ayo. Tadi ada kaimas. Kaimas kan dari kau nih. Kau kalau dibentuk jadi te, jadinya kan kate. Utate. Utaimas dari kata utau. Jadinya Utate. 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 Oke. Sini Mas. The one and only kata kerja kelompok 1 yang berakhiran ne. Jadi sini. Sini Mas. Shinde. Shinde. Ingat aja. Omae wa mou shinderu. Itu ada yang viral itu di internet. Benkyou shimasu. Masnya dicoret, tambahin te. Benkyo te. Benkyo. Benkyo. Benkyo shite. Benkyo shite. Shite. Benkyo Hai, shite. okurimasu. Kurite. Okurimasu. Dari kata kerja. Okurimasu dari okuru. Jadi, Okite. Kita. Okuri. Okute. okute. Okute atau okute. Okute atau okute. Double T atau Double. Te. okute. Karena dia kata kerja golongan 1 ya. Mochimas. Apa nih mochimas? Artinya apa bahasa Indonesianya? apa tuh mochi, Mas? Mochi, bukan. Mochi. Mochi. Apa ya mochi, Memegang. Mas? Memegang. Mochi. Membawa. Betul. Mochi mas bawa. Berarti mochi mas dari kata motsu. Kata kerja golongan 1, 2, atau 3 ya? Su. Motsu. Su. 1, 2, atau 3? Mote. 1. Oke, 1 betul. Berarti dia mote atau motte. Mote. Mote biasa atau yang double T. Motte. Mote. Double ya. Motte. Ya. Kono ni motsu motte kudasai. Tolong ya bawain barang ini. Mote kudasai. Motte kudasai. Hai. Shimemas. Shimemas lawannya akemas apa? Akemas kan tadi buka. Berarti shimemas Menutup. mado, shimemas doa, shimemas misalnya. Berarti shimemas bentuk T-nya jadi Shimete. Shimete atau shimete? Shimete. Mete. Shimete ya. Ya, karena dia kata kerja golongan 2. Shimeru. Shimete. Ryoko shimasu. Artinya holiday. Liburan ya? Ryoko shimasu liburan. Alan-alan gitu. Nah, berarti bentuk T-nya gimana? Ryokoste.
Ryokoshite. Nah, kalau shimas? Shite. Udah selesai. Sementara tidak selesai. Sampai sini untuk materi bab 13 sama 14 belum, yang 14 lagi-lagi belum selesai semua ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan review bab 15 16. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum diakhiri kelasnya? Hijabnya ngurut-ngurut. Ada yang mau ditanyain? Kalau window shopping itu apa, Sensei? Window shopping jatuhnya tadi Kaimono Shimas sih jatuhnya. Shopping Sama kan nggak aja, ya. mesti beli kan ya? Iya nggak sih? Shopping nggak mesti beli kayak ya shopping aja, shopping nggak mesti beli. Tapi kalau Kaimas pasti beli, entah kita iseng-iseng nemu barang lucu terus beli, atau emang kita niatan ada beli, makanya kita ke Supa misalnya untuk beli barang gitu. Kaimas itu pasti barangnya ada. Gitu. Tapi kalau Kaimono Shimas jatuhnya dia shopping. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ya maksudnya melihat belanjaan. Maksudnya gimana? Bentar. Adakah itu ya kalau di Jepang itu window shopping itu? Window shopping, oke. Maksudnya mau nanya orang Jepang pernah ngelakuin window shopping nggak gitu? Sorry. Ya, melihat aja untuk belanja gitu. Apa gimana ya? Melihat-lihat untuk belanja. Melihat-lihat untuk belanja. Ini katanya kan, kata kerjanya kan sama nih, satu lingkaran. Belanja, Kaimas. Kaimono Shimas belanja juga. Jadi nggak bisa kalau seandainya pergi untuk window shopping, bisa nih misalnya, apa tadi? Watashi wa depatoe kaimono shini ikimasu. Ya sih. Iya. Kayak gitu. Kaimono melihat kaimono. Melihat aja, melihat kaimono. Yonde, melihat apa tadi? Melihat itu mimas. Window shopping itu Kaimono Shimas bisa, atau kalau bahasa gaulnya bentar. Barusan chatting nanyain. Bahasa gaulnya window shopping apa? Dia bilang window shopping adalah sokeng. Baru dengar saya. Ada sokeng. Ini kan ON1. Oh, level N1. Oke. Ada yang bilang sukeng, cuman sokeng ini window shopping yang lebih ke kayak belanja online gitu loh, lihat-lihat online. Jadi emang sebenarnya window shopping anggap aja Kaimono Shimas sih. Dibilang so far Kaimono Shimas bisa untuk window shopping. Jadi gitu. Jadi belanja dan tidak belanja tetap Kaimono ya. Kaimono shopping maksudnya melihat pergi ke department store atau ke mall gitu ya. Kita window shopping lihat-lihat itu. Iya, Kaimono Shimas. Kaimono Shimas itu bisa window shopping atau emang shopping beneran gitu, bisa. Tapi kalau Kaimas kita emang udah ngerencanain nih, kayak misalnya kayak tadi supaya yasayo kaini ikimas ke supermarket buat beli sayur. Kaimas itu kayak kita udah niat, gue butuh sayur ya gue beli sono gitu. Dan kita yang ya emang niatan kalau window shopping kan biasanya iseng-iseng ya, kayak lihat-lihat. Kalau ada yang lucu dan pas duitnya ada, beli. Kalau nggak ada, ya enggak, gitu kan. Nah, kalau Kaimas itu ada rencana. Kita pasti beli. Ada juga yang nggak rencana karena dia window shopping, dia beli. Bentar, ini cewek-cewek ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 termasuk saya. Oke. Biasanya, Bu, window shopping itu direncanakan atau tidak? Biasanya nggak direncanakan beli deh. Window shopping itu lebih ke ini aja, lihat-lihat kalau ada yang bagus baru, tapi kalau enggak mah enggak. Gitu. Ya, jadi lebih ke niatnya kayak Kaimas. Ya saya Kaimas. Berarti nuansanya adalah cuci mata, iya. Tapi kalau di generasi saya kok cuci mata malah ini ya, lihat cowok-cowok, astagfirullah. Oke. Jadi maaf ya. Jadi kalau itu namanya hansu.
Itu hunting, Sensei. Beda Oh, ya? hunting. Dia Iya, oh masak iya itu hunting. bener window shopping sama hunting beda. Bener. Iya. Oke, got it. Jadi kalau kayak Mas itu emang udah planning nih, kayak gue ke supermarket buat beli sayur, ikan, buah, dan lain-lain. Kayak Mas. Gue ke Depato beli baju, make up, parfum, dan lain-lain. Tapi kalau kayak Mas, ya depends on the situation, depends on my money too, gitu. Ya. Termasuk di window shopping, gitu. Tapi bukan berarti Kai Monoshimas sama dengan window shopping, enggak. Kai Monoshimas bisa shopping, tapi untuk konteks ini juga bisa jadi window shopping, gitu. Ada Sokeng juga, tapi Sokeng lebih ke online, lihat-lihat online yang kadang kita kalau gabut suka buka Shopee, Tokopedia yang kayak gitu kan, atau Sokeng, gitu. Terus tahu-tahu check out aja, itu Sokeng. Ada juga yang bilang, teman saya juga bilang window shopping pun juga nggak apa-apa sih, kan orang Jepang apalagi generasi saya dan ke bawah itu juga lebih keinggrisan ya, kayak Indonesia juga lah gitu, kayak kita ngomong cuci mata aja window shopping gitu kan, udah ala-ala anak Jaksel yang campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya gitu, jadi gitu. Itu saya anak Bekasi. Saya Depok. Oke, saya Depok, saya bukan anak Jaksel. Mantan anak Jaksel dulu waktu SD, sempat tinggal di Jaksel. Oke, sampai sini kita sudahi ya, udah jam 10 loh Minasang, ya ampun. Makasih banget buat semangatnya Minasang untuk ikutan kelas review ya. Semoga setidaknya bisa sedikit lebih memahami bab 13 sama bab 14. Tinggal prakteknya ya. Tinggal prakteknya ya. Kalau Kaiwa jangan mute ya. Oke. Kalau gitu saya izin close. Santanisa, arigatou